Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yahdi ana ta durung jelas ya tabayanu tegese pertelo jelas lilladina marang wong akeh yarisuna kang maris sapa alladina maris al arda ing bumi besukna kelan ngenggoni mimba di ahliha saking sawise rusake penduduke ard awalam yahdi opoan setuhne kelakuan utai an iku mukhaffafatun den takhfif wasmuha utai isimean iku fa'ilun fa'il kang den buang ai annahu tegese setuhne kelakuan launa sya'u lamun ngersakaken sapa ingsun Allah aswabnahum mongko mekenani sapa ingsun ing alladzina bil adabi kelawan siksa bizunubihim sebab pira-pira dosane alladzina kama asobna kaya oleh ingsun matrapi man ing wong qoblahum kang tetep sadurunge alladzina wal hamzatu ta hamzah fil mawadi ing dalem pira-pira panggonan al arbaati kang ana papat dikulit taubihi kanggo faedah meleh-melehaken wal fa'u taifa wal wawulan wawu ad-dakhilatu kang manjing alaihima ing atase wawulan fa ad-dakhilatu kang manjing apa hamzah alaihima ing atase fa lan wawu iku lil atfi kanggo ngatofaken wa fikiratin iku ing dalam qiraah kang weneh bisukunil wawi kelawan sukune wawu fil maudhi ing dalam panggonan al awali kang dingin atfan krana atof bi au kelawan kalimat au wa nahnu tawi ingsun iku natba'u nyegel sapa ingsun Allah nakhtimu tegese ngecap sapa ingsun Allah ala kulubihim ngatasi pira-pira atine alladzina wa hum mongko ta alladzina iku la yasmauna ora krungu sapa alladzina ora krungu al mauidhata ing mauidhah sama tadaburin kelawan krungu krana angen-angen tilkal qura utawa mengkono-kono pira-pira desa allati maro kang wis keliwat apa zikruha penuture qura iku nakusu nyeritakaken sapa ingsun Allah alika ing atase sira ya Muhammad tuhai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ambaiha saking pira-pira khabare qura akhbari aliha tegese pira-pira khabare penduduke qura walaqad ja'atuhum lan yakti temen-temen teko ing qura sapa rasuluhum pira-pira utusane qura bil bayyinati kelawan pira-pira pertondo al mukjizati tegese kang ngapesaken adh-dhahirati tegese kang pertelo fama kanu mengkorana sapa ahluha iku la yu'minu teko iman sapa ahluha inda majihim nalikane rawe para rusul bima kelan perkara kadzabu kang wis ngorohaken sapa ahluha ing ma kafaru tegese padha kufur sapa ahluha bi kelan ma ing qablu saking sadurunge maji qabla majihim tegese sadurunge tekane rusul pastamaru balik netepi sapa ahluha alal kufri ngatasé kekufuran kadzalika tab'i kaya mengkono-mengkono ngecap yatba'u ngecap sinten Allah Gusti Allah ala qulubil kafirin ing ngatasé pira-pira atine wong kafir wa ma wajadna lan ora nemu sapa ingsun li aktsarihim keduwe akeh-akeh ahlu utawa nas ay annasi tegese menungso min ahdin ing nuhoni janji ay wifain tegese nuhoni bi ahdihim kelan janjine aksar yauma akhdil mitsaqi ing dalem dinane ngalap janji wa inan sedune kelakuan uta ini ku mukhaffafatun den takhfif iku wajadna nemu sapa ingsun Allah aksarahum ing luwih akeh nas lafasikina tegese yakti kang padha fasik. Ayat selanjutnya teng mriki Allah ndawaken awalam yahdi lilladzina yaritsunal ard mim ba'di ahliha. Apakah belum terang, apakah belum jelas
apakah masih memerlukan pelajaran lain ataupun bukti yang lain lilladzina yarisunal arda, bagi orang-orang yang mewarisi al-arda, mewarisi bumi, bisukna untuk ditempati, mimba di ahliha, setelah kepunahan atau setelah hancurnya penduduk sebelumnya, karena mereka tidak mau iman kepada Rasul sebelumnya, sehingga Allah binasakan, Allah mengadab mereka, kemudian digantikan dengan penduduk yang baru. Nah, penduduk yang baru niki apakah mereka tidak menjadikan pelajaran tentang apa yang terjadi pada penduduk sebelumnya, di mana penduduk sebelumnya mereka mendustakan para rasul, mereka tidak mau iman kepada Rasul, akhirnya Allah membinasakan mereka, digantikan dengan penduduk yang baru. Lah, bagi penduduk yang baru niki kok tetap tidak mau iman kepada Rasulnya, kok tetap tidak mau taat kepada Rasulnya, ini kenapa? Awalam yahdi lil ladina yarisunal ard, padahal mereka sudah mewarisi tanah untuk bisa ditempati. Apakah mereka nggak mengambil pelajaran? Apakah belum jelas adanya peristiwa yang terjadi pada penduduk sebelumnya? An lau nasya'u asabna hum bidzunubihim. Kalau misalkan Allah menghendaki, maka mudah saja bagi Allah menghancurkan penduduk baru tersebut. Penduduk tersebut bidzunubihim, sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan, seperti halnya Allah membinasakan, memberikan azab kepada umat-umat yang telah lalu, yang tidak mau beriman kepada Rasulnya, bahkan menantang, bahkan mencaci, bahkan sampai membunuh para Rasulnya. Wa nadba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Kemudian di akhir ayat Allah dahwakan wa nadba'u, saya telah mengecap niku menyegel, mengunci ya, mengunci hati mereka ya, mengunci hati mereka, fahum la yasma'un ya, sehingga mereka tidak dapat mendengar. Mendengar di sini dipun tafsiri mendengar mau'idhah sama'at tadabburin, mendengar secara seksama, mendengar untuk memahami, mendengar untuk mencari tahu, mendengar untuk berpikir. Ini sama'at tadabburin, berbeda dengan mendengar yang hanya mendengar, tidak berusaha untuk mengambil pemahaman. Makanya ada istilah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu bukan sama'at tadabburin. Tapi kalau sama'at tadabburin niki mendengar dengan ada upaya untuk bisa memahami, mendengar dengan ada upaya untuk bisa berpikir atau berangan-angan ya, sama'at tadabburin. Dan mereka niki dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada umat terdahulu ya. Mereka tetap menentang para rasulnya, tetap tidak mau taat pada rasulnya, tetap tidak mau iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga hatinya dikunci oleh Allah. Ketika hatinya sudah dikunci oleh Allah, maka mereka nggak bisa lagi menerima mau'idhah hasanah, tidak bisa lagi menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik tsumma naudzubillah. Sehingga umat tersebut menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus senantiasa menetapkan hidayah dalam hati kita. Jangan sampai hidayah yang ada dalam hati kita niki dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan naudzubillah min dzalik sampai dikunci hati kita sehingga tidak lagi bisa menerima hidayah Gusti Allah. Seperti yang terjadi pada umat terdahulu. Karena apa? Karena itu tadi, mereka tetap melakukan kekufuran, tetap melakukan kemaksiatan, padahal Rasul telah mendakwahkan, telah menyampaikan risalah kebenaran, tetapi tidak dipercaya, malah didustakan. Nah niki.
tilkal qura. Kemudian ayat selanjutnya Allah dawakan tilkal qura naqussu 'alaika. Kisah-kisah umat terdahulu. Naqussu 'alaika, aku ceritakan, aku Allah ceritakan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mim ambaiha, ya. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qablu kadzalika yatsba'ullah ala qulubil kafirin. Kisah-kisah ini diceritakan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi umatnya tentang apa yang terjadi pada umat-umat sebelumnya ketika tidak beriman kepada Allah, ketika mendustakan Rasulnya, mereka akan binasa, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya ini menjadi pelajaran bagi umat Muhammad, bagi orang-orang yang menerima dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Di sini Allah menegaskan bahwasanya para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah datang kepada mereka, bil bayyinat, dengan membawa bukti, dengan membawa tanda kerasulan, dengan membawa mukjizat yang zahirat, yang terang, yang jelas, yang nyata bahwa mereka ini adalah benar-benar utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi famakanu liyu'minu, tapi tetap saja mereka penduduk qura, penduduk desa, umat-umat terdahulu yang sudah diceritakan mulai dari umat Nabi Nuh, kemudian Lut, Hud, Syuaib dan selanjutnya, niki mereka tetap tidak mau beriman. Famakanu liyu'minu bima kadzdzabu. Mereka tetap mendustakan Rasul, tetap melakukan kekufuran, tetap melakukan kemaksiatan. Min qablu kadzalika yatsba'ullah ala qulubil kafirin. Jadi meskipun Rasul niki telah berdakwah kepada umatnya, umat-umat terdahulu, niki mereka tetap saja dalam kekufurannya. Padahal Rasul telah mendakwahkan risalahnya, tetapi bal stamaru alal kufri, mereka tetap dalam kekufuran sehingga Allah binasakan. Kadzalika yatsba'ullah ala qulubil kafirin. Begitulah Allah mengunci, menyegel ini maksudnya mengunci hati orang-orang yang kufur, hati orang-orang yang kufur. Naudzubillah min dzalik. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Kemudian ayat selanjutnya Allah dakwakan bahwasanya aku tidak menemukan kebanyakan manusia itu menepati janjinya, menjempati janji ketika roh manusia niki berada pada sulbi, diambil janjinya, alastu birabbikum, dijawab dengan bala syahidna. Perjanjian ini terlupakan, perjanjian ini tidak ditunaikan, sehingga banyak manusia niki larut dalam kekufurannya. Niki sampun dipun tetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Sebagian besarnya adalah orang-orang yang fasik, sedikit yang tetap menjaga keimanannya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua, para santri sedoyo, alumni, wali santri, semua keluarga besar Pondok Pesantren Karang Suci, termasuk menjadi hamba-hamba yang selalu ditetapkan hidayah dalam hatinya. Allahumma amin. Untuk bisa menjaga hidayah, maka kita harus senantiasa bersyukur atas adanya hidayah tersebut. Cara bersyukur atas hidayah yang ditetapkan kepada kita adalah terus taat kepada Allah, terus menjalankan perintahnya, dan terus menjauhi segala larangannya semampu yang kita bisa. Mudah-mudahan kita juga diberi kekuatan untuk itu semua, karena itu juga harus mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil
azim. Tanpa kekuatan Allah maka kita tidak mampu untuk ibadah. Tanpa kekuatan Allah kita juga tidak mampu untuk menghindari dari kemaksiatan atau menghindari dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.